oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari selaku mursyid daripada thariqah Syadziliyah wa masyayikhi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihi ajmain. Beliau telah menerangkan bahwa Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan al-qawmu kulluhu dzulmatun, bahwa semua niku sing dapat kita panca lihat dengan panca indera, meliputi apapun itu yang kita rasakan, itu semuanya gelap. Alam di sini, di dunia ini itu sebenarnya semuanya gelap seluruhnya. Wa innama anaru, dan yang menerangi seluruhnya itu adalah Allah. Jadi alam niki kan ini pun tiang-tiang ingkang ahli ma'rifat iku sejatine mboten wonten ajine. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Jelas bahwa Allah Ta'ala telah menyinari seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Lantas yang dipertanyakan begini, kenapa ini dalam makalah beliau, faman utawi sapane wong ro akan ningali sapa man al-kauna ing alam, barang siapa yang melihat alam semesta ini, walam yashhadhu, tapi kok dia tidak bisa menyaksikan Allah fihi, di dalam alam ini, au indahu, atau di dalam sisi-sisi alam, au qablahu, atau sebelum hal itu, au ba'dahu, atau ing dalam sakwise, faqad wazahu, maka teman-teman terkecoh atau nganggep sengsara sapa man wujudul anwari ing pira apa wujudul anwari pira-pira cahayane wujud. Jadi seluruh suatu yang wujud di alam semesta ini itu sejatinya adalah pancaran daripada nur-nurnya Allah. Ini dikatakan oleh musannif yang mengarang kitab ini bahwa apapun yang dapat kita lihat, kita pandang, kok belum bisa menjadikan itu suatu lantaran kita mengenal Allah, maka diri kita akan termasuk golongan orang yang apes. Maka cocok dalam hadis riwayat Imam Ahmad, laula syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya setan itu tidak menyelimuti hati anak Adam, maka niscaya orang-orang semua itu, kita semua itu dapat melihat alam malakut. Artinya bahwa kita dalam menjalani kehidupan itu diliputi oleh setan. Makanya kalau ada orang yang takut setan, itu perlu dipertanyakan gitu. Setan mas ngendel ngawai, kita setuju. Kalau ada hadis begini, maka yang perlu kita penting ketahui adalah untuk selalu mawas diri. Sebagai contoh begini, bahwa Kiai Haji Ahmad Asrori pernah berkatakan, wal ilmu makrunun bil amali wal amalu makrunun bil ikhlasi wal ikhlasu ay yurida al abdu bi ilmihi wa amalihi wajhallahi ta'ala wa haula al asnafu thalatha fil ilmi wal amali. Ilmu itu hendaknya kita barengi dengan amal, dan amal itu hendaknya kita barengi dengan ikhlas, dan ikhlas itu hendaknya setiap sinten mawon di dalam ilmunya, amal, ibadah, perjuangannya itu semata-mata ditujukan kepada Allah Ta'ala. Wa haula al-asnaf ats-tsalatsa. Semua itu termasuk dibagi 3 golongan. Yang pertama ada ilmu dan amal.
yang mutafawatuna, saling berbeda-beda fi maqasidihim, di dalam tujuannya. Jadi ibadah kita tiap hari, perjuangan kita selama hidup itu tujuannya berbeda-beda. Ada satu orang yang tekun beribadah, tujuannya memang dia takut neraka, tujuannya memang dia takut karena disiksa kubur. Wah, masya Allah, dalam satu kitab digambarkan bahwa siksa kubur dahsyatnya masya Allah, luar biasa. Ada satu kisah yang saya baca, ketika orang-orang yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah menganggap mulia hal-hal yang telah disyariatkan Allah seperti sholat, zikir dan semacamnya, maka orang-orang itu akan ditemani ular yang namanya Sujail Kubra. Itu ular besarnya seperti pohon kelapa. Ketika menggigit seseorang, satu gigitan lamanya 1000 tahun baru bisa sembuh. Sedangkan perbandingan di dunia dengan di akhirat itu tahun atau hari berbeda. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 2 gigitan bagaimana? Lantas apakah salah? Tidak salah jika orang beribadah kok takut neraka, takut siksa kubur, kemudian ingin masuk surga. Tidak salah, karena mutafawatuna fi maqasidihim, memang berbeda-beda kelas, gitu. Kelasnya berbeda. Ada tingkat SD dan semacamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa darajatihim mutafadhdhiluna. Kemudian tingkat-tingkat derajatnya. Ada orang beribadah memang dia tujuannya memang mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, kalau sudah atau nek sampun panjenengan sampun keparek datang Allah, lajeng atus ten pundi? Pak Kari, pripun Pak Kari? Menawi panjenengan sampun keparek datang rasanipun Allah, atus ajeng ten pundi? Pripun? Kenaan jiwa dan rohani sama Allah, begitu kan? Kita dalam ada ketenangan jiwa kita. Jadi ada sebuah ungkapan, laisa dzakir jalis. Jadi tidak semua orang yang beribadah, berzikir kepada Allah Ta'ala itu jalis, dapat berkumpul bersama Allah. Ini artinya bahwa orang itu ya masih berkaitan dengan tadi yahumuna ala qulubi bani Adam, masih berkaitan dengan diselimuti, diselubungi oleh setan. Terus maksud daripada hadis laula syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadhuru ila malakutis sama. Jadi setiap diri manusia itu diliputi nafsu. Saiki tak takon kula. Nafsu niku napa nggih? Niki napa nggih Pak nafsu niku Pak? Pripun? Keinginan. Pripun Pak Yai? Pak Imran. Sabi keinginan. Kula ningali dateng setunggal kitab sebelum niki kula lanjutaken pembahasan. Enten satu kisah ngeten. Bahwa ribuan bahkan dalam tempo dulu, ribuan tahun yang lalu, zaman dahulu, sebelum kita diciptakan, Allah menciptakan Nabi Adam terlebih dahulu. Kemudian jasad Nabi Adam itu ditelantarkan, dalam arti dipeme oleh Allah Ta'ala. Sebelum itu Allah telah menciptakan yang namanya nafsu dan akal.
Ketika nafsu dan akal diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang pertama akal. Ketika Allah menciptakan akal, apa yang didahului Allah? Wahai akal, mereneo akal, tunduk patuh mari, merono akal, derek dawuh Gusti. Ketika nafsu didhawuhi, wahai nafsu, sinten sampean? Ana, aku sinten? Wa anta, aku, sampean. Ketika nafsu didhawuhi Allah Ta'ala, sampean ki sapa? Dibaleni malih. Ana ya Allah, kok sing ngeyel wae. Anta, jenengan. Akhirnya Allah murka. Akhirnya nafsu itu dihukum oleh Allah Ta'ala, dimasukkan neraka selama 100 tahun ya. Kemudian sampai dimasukkan dalam neraka, dicabut kembali, dintas malih, ditanyai, wahai nafsu, man anta, siapa kamu dan siapa aku? Gusti, jenengan kok cek ngeyel we. Ana, anta, iku lho nafsu. Nakal iki lho. Aku, jenengan. Ditanyai malih, wahai nafsu, man ana, siapa kamu dan siapa aku? Kok cek ngeyel we Gusti? Saya. Itu sampai beberapa kali ketika nafsu ditanya seperti itu. Akhirnya Allah murka, dimasukkan ke dalam narul ju, neraka luwe selama puluhan tahun. Dikatakan sampai 40 dan 100 tahun. Jadi nafsu itu dijegur ke Allah wonten ing narul ju, neraka lapar selama puluhan tahun. Akhirnya dintas malih. Awete lemes, ora iso apa-apa, wis tuwa, wis mboten saged napa-napa, baru sadar, baru iling kan Gusti Allah. Wis kakeh mboten saged napa-napa. Ketika punya pangkat dan semacamnya, lupa sama Allah. Tapi ketika udah enggak punya apa-apa semuanya, baru ingat Allah. Iku lho nafsu. Jadi ringkesipun dawuh nek mungguhe ulama sufiyah, nafsu niku napa? Kepentingan awake dhewe. Hati-hati nggih nafsu. Lah niku terus hubungannya dengan ini nopo? Lah ketika jasad Nabi Adam, setelah itu ketika jasad Nabi Adam ditelantarkan oleh Allah, dihujani dengan hujan sedih selama kurang lebih berapa tahun? 90 tahun lalu. Dia mengatakan sampai 900 tahun. Selama 900 tahun itu jasad Nabi Adam dihujani dengan hujan sedih. Terus yang 1 tahun dihujani dengan hujan senang. Ini kenapa kok hujan sedih selama sekian tahun, sedangkan hujan kesenangan cuma setahun? Ada apa di sini? Kisah di balik hikmah ini. Lantas hubungannya apa dengan alam semesta ini? Kan begitu. Ing mongko dalam fakta nih, menungso seneng kalih susah tasih kata pundi. Gimana? Kira-kira menungso seneng kalih susah kata pundi? Kata susah. Secara fakta gitu. Saya beri contoh, meskipun dia berkecukupan, ibadahnya berkecukupan dan semacamnya, sebenarnya dia susah. Kok susah? Lah kok ibadah api-api, sholat, zikir, saya kok dibilang susah? Apa ono ibadah susah itu? Kalau tak takut saat ini, sing dimaksud ibadah susah niku nopo sih? Ibadah susah niku kula panjenengan mboten ngertos. Sak sampun ibadah niku diterima napa mboten? Lah niku sing disusahi para ulama-ulama sufiyah.
Jadi nggak merasa beres. Begitu ibadah selesai dan semacamnya, tidak merasa cukup, beres, pokoknya cocok sama syariat, pokoknya cocok karo tuntunan Rasulullah, boten. Tidak merasa beres akan hal itu. Tapi yang umum kita rasakan dan jalankan, kalau kita udah ibadah sholat, dzikir dan semacam, cukup merasa beres akan hal itu. Kalau para ulama sufi tidak, ditingkatkan lagi. Bukan itu, bukan surga tujuanku, bukan karena saya takut neraka, takut siksa kubur, bukan itu tujuanku. Tapi tujuanku adalah Allah Ta'ala. Nek tujuannya Allah Ta'ala panjenengan nekotakan wonten ing manah, kita sedaya pasti akan dapat surga. Tapi nek tujuannya surga, ya enggak dapat Allah Ta'ala. Maka dikatakan dalam ulama-ulama sufiyah dawuh, namanya al-abdu bi ibadatihi yasiru ilal jannah wala yasiru ilallah illa bi muraatil qadam. Semua siapapun itu dapat sampai kepada Allah, tapi tidak akan dengan ibadah perjuangannya, zikir ibadahnya, semuanya itu dapat menghantarkan masuk surga, tapi tidak bisa sampai kepada Allah, kecuali dia memang memperhatikan tata kramane ing dalam ibadah datang rasanipun Gusti Allah. Nah, nek wis tujuane kita sedaya ditingkataken malih bahwa tujuanku bukan karena surga, takut neraka, memang tujuannya Allah Ta'ala, ing mongko seluruh aktivitas kita tujuankan kepada Allah Ta'ala, insyaallah akan nyumber nur-nur ilahi wonten ing rasanipun Allah. Ibadah digendahno, zikir perjuangan digendahno, dosane yo digendahno. Loh, maksudnya pripun kok dosa kok gendah? Sing dimaksud dosa gendah iki pripun? Rubal dzambin. Ini cocok dawe Rasulullah, rubal dzambin adkhala sahibahu ilal jannah. Betapa banyak dosa yang dapat menghantarkan pelaku dosa itu ke surga. Itu maksudnya bagaimana? Kadang orang-orang yang berbuat dosa itu dia menyesali hingga dia bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ruba ta'at, betapa banyak orang yang bertaat kepada Allah Ta'ala, adkhalahu sahibah ilan nar. Orang yang taat banyak dimasukkan ke neraka. Dia merasa lebih bersih dirinya, lebih banyak ibadahnya ketimbang yang lainnya, merasa dia lebih baik, merasa dia paling benar sendiri. Itu adalah kesaksian alam yang perlu kita waswasi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi aw indahu wallahu alam. Al-Fatihah.